Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ikhwatal iman, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita atau pelajaran kita dengan kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, dan kita masih membahas tentang naibul fa'il ya. Kita akan masuk ke poin yang ke-6 dari hal-hal atau hukum-hukum yang terkait dengan naibul fa'il. Taib, tafadhal Mas Wahyu dibaca. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu yulahadu annahu aynama waqa'a fil kalami fi'lun mabniyun lil majhuli ta'ayyana wujuda naibin fa'ilin lihadza. Ta'ayyana, apa yang ta'ayyana? Wujudu, jadi fa'il dari ta'ayyana. Ta'ayyana wujudu naibu fa'ilin. Mudhaf ilaih. Wujudu naibi. Mudhaf ilaih dari wujud. Wujudu naibin fa'ilin lihadzal fi'li. Wa naibul fa'ili yakunu kama sabaqa dzikruhu fil bandis sabiqi. Ima isman mu'raban au isman mabniyan au masdaron muawwalan au sharihan au jarron wa majruran au zarfan. Baik. Baik, perhatikan ikhwah teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan masuk poin yang ke-6 ya. Di sini berkata penulis yulahazu annahu aynama waqa'a fil kalami fi'lun. Kalau diperhatikan ya, yulahazu itu artinya kalau diperhatikan, annahu aynama waqa'a fil kalami fi'lun mabniyun lil majhul, dimanapun terdapat fi'il majhul dalam sebuah kalimat, ta'ayyana wujudu naibi fa'ilin, maka pasti ada naibul fa'ilnya. Lihadzal fi'li, untuk fi'il yang majhul ini. Jadi itu hukumnya, sebagaimana ada fi'il yang maklum, maka pasti ada fa'il. Begitupun kalau ada fi'il majhul, maka pasti ada naibul fa'ilnya. Itu maksud dari poin yang ke-6 ini. Ya. Ya, jadi antara naibul fa'il dengan fi'il majhul itu, maka naibul fa'il umdah. Namanya umdah itu artinya sifatnya harus ada. Nggak bisa disusun sebuah kalimat tanpa naibul fa'il ketika fi'ilnya majhul. Artinya kalau fi'il majhul ada, maka naibul fa'il juga ada. Sebagaimana ketika fi'il ma'lum ada, maka pasti ada fa'ilnya. Begitupun ketika mubtada ada, maka pasti ada khobarnya. Nah, itu yang dimaksud di sini. Jadi kalau ada fi'il yang majhul, maka ta'ayyana wujudu naibi fa'ilin lihadzal fi'li. Pasti ada naibul fa'il untuk fi'il ini, ya. Wa naibul fa'ili yakunu kama sabaqa dzikruhu fil bandi sabiqi. Dan naibul fa'il itu bisa dibentuk ya, seperti hal yang telah berlalu penyebutannya pada poin-poin sebelumnya, yaitu bisa dibentuk imma isman mu'raban, dari isim yang mu'rab. Coba Mas Wahyu bikin contoh naibul fa'il dari isim yang mu'rab. Duriba aliyun. Duriba aliyun. Naam. Coba Pak Bayu dari isim mabni. Mana nih Pak Bayu? Ya Ustaz. Coba dibikin contoh naibul fa'il dari isim mabni. Tadi kan kaidahnya kalau ada fi'il majhul maka pasti ada naibul fa'il. Naibul fa'il itu bisa dari isim mu'rab,
bisa dari isim mabni, isim mu'rab udah dicontohkan sama Mas Wahyu. Sekarang isim mabni contohnya. Isim mabni. Itu ada di poin sebelumnya kita belajar. Jadi isim mabni yang bisa jadi naibul fa'il itu domir, isim isyarah, isim mausulnya. Coba sekarang salah satunya dari isim mabni jadikan naibul fa'il. Ya, lupa nih Pak Bayu ya. Lupa sih enggak, cuma ngeblank. Ngeblank. Baik, saya yang bahasa Indonesia kan antum terjemahkan. Saya telah dipukul. Ya, coba gimana? Saya telah dipukul. Duriba anak. Wah. Kalau anak itu dia domir yang munfasil. Letaknya di awal kalimat atau setelah illa. Iya ya. Duribi, masa duribi Ustaz? Sekarang domir rofa mutasil itu apa aja? Kalau ana domir rofa mutasilnya apa? Saya memukul, apa kita bilang apa? Saya memukul. Iya. Duribtu. Darabtu kalau saya. Darabtu. Kalau saya dipukul, Duribtu. 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 Itu bisa. Nah, ta itu nanti sebagai naibul fa'il dari fi'il mabni majhul duriba. Dan dia berupa isim mabni. Dapat dipahami nggak Pak Bayu gambarannya? Ya, Ustaz. Baik. Ya, Pak Agus Lim, coba bikin dari domir mustatir. Naibul fa'il dari domir mustatir. Belum hadir Pak Agus Lim kayaknya Ustaz. Oh, belum hadir ya? Masya Allah. Anda nggak lihat. Sebentar. Baik. Mbak Alfi, coba. Mana suaranya Mbak Alfi ini? Iya Ustaz. Pak Sikin. Oh, silakan Mbak Alfi. Bikin naibul fa'il dari dhamir mustatir. Gimana? Bingung Ustaz. Bingung. Bingung semua ini. Pak Sikin, silakan Pak Sikin. Ayo Pak Sikin. Ya Pak Ustadz. Bikin contoh naibul fa'il dari isim mabni berupa dhamir mustatir. Mustatir Pak Ustadz ya. Iya. Dhamir mustatir.
Dorobtu Ustaz. Ya Ustaz. Itu bukan naibul fa'il. Oh, bukan ya. Itu bukan naibul fa'il, itu fa'il itu. Darabtu. Iya. Darabtu, saya memukul. Berarti fa'il. Ya. Sekarang kita minta naibul fa'il. Kemudian dari dhamir mustatir. Kalau duribtu, contoh yang dibawakan Pak Bayu, tadi itu dari dhamir zahir, dhamir yang terbaca lafaznya. Duribtu. Nah, dhamir tu itu terbaca. Dia namanya dhamir zahir. Kan kemarin di poin sebelumnya kita kaji naibul fa'il bisa berupa isim mabni. Di antara isim mabni itu dhamir. Baik dhamir yang zahir kayak duribtu, contoh dari Pak Bayu, ataupun dhamir mustatir. Bagaimana contoh dhamir mustatir sekarang? Duriba. Waduh, bukan ya? Ustadz, kalau kuri al-Qur'anu bener gak? Itu isim zahir. Dia mu'rab, al-Qur'anu mu'rab. Bisa dibaca Qur'anu, Qur'ana, Qur'ani, tergantung kedudukannya. Kalau kuri al-Qur'anu, benar dia jadi naibul fa'il Qur'anu, tapi dia contoh dari isim yang mu'rab. Yang kita minta adalah isim mabni dan dia adalah dhamir mustatir. Gimana Pak Sikin? Bisa nggak? Pas ya. Pas dulu Ustaz. Sekarang kita Pak Darso, gimana Pak Darso? Ini baru libur satu kali pertemuan udah hilang semua ini. Iya Ustaz. Mana coba Pak Darso Ustaz? gimana? Hah? Coba Ustaz. Nyawa dulu Ustaz. Ya, silakan. Ini dhamir mustatir Ustaz ya? Kalau nggak salah dhamir mustatir itu cuma huwa sama hiya aja Ustaz ya? Iya. Nah, kalau untuk dhamir mustatir, duribuhu Ustaz. Enggak bisa. Bisa. Harus ada tempat kembalinya. Gimana? Kemarin kita contohkan nggak pas pembahasan poin ke-5? Kasih contoh, Ustaz. Dikasih contoh, Ikhwan. Jadi diulangi. Baru libur satu kali pertemuan hilang semua kaidah sebelumnya ini. Ana mau coba Ustaz ini. Baik, tafadhal. Ya, tafadhali. Muhammadun yuqbila. Muhammadun yuqbila. Muhammadun uqbila. Pakai fi'il madhi. Uqbila. Ya, gitu. Yuqbalu. Nah, yuqbalu. Nah, kalau fi'il mudhari' maka huruf sebelum terakhir di fathah. Muhammadun yuqbalu. Ya. Itu benar. Jadi yuqbalu nanti naibul fa'ilnya mana? Dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke Muhammad. Atau contoh yang sederhana aja. Muhammadun duriba. Muhammad mubtada, duriba fi'il mabni lil majhul. Mana naibul fa'ilnya? Dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali kepada Muhammad. Nah. Sekarang ada gambarannya Pak Sikin, Pak Darso, Mbak Alfi. Nah, Ustaz. Baik. Kemudian au masdaran muawwalan au sarihan. Jadi naibul fa'il itu bisa berupa masdar muawwal atau masdar sharih.
Ya, bisa berupa masdar muawwal, masdar sori udah kita kaji sebelumnya di poin kelima. Sedang di keenam ini penegasan lagi. Kalau yang namanya fi'il majhul pasti ada naibul fa'il. Dan naibul fa'il berupa isim mu'rab atau isim mabni, dhamir mustatir, dhamir zahir gitu kan. Nah, atau dia isim isyarah atau isim mausul. Belum, kita minta contoh isim isyarah coba. Pak Puju, isim isyarah coba Pak Puju. Isim isyarah. Zuriba hadal kalba gitu bisa. Kenapa dibaca kalba? Kalbu. Ada naibul fa'il yang Kalbu. Apa Ustaz? Duriba hadal kalbu. Nah, mana yang naibul fa'il? Al kalbu atau hada? Hada. Hada. Nah, jadi hada. Hada naibul fa'il berupa isim isyarah. Dia mabni. Naam. Kemudian isim mausul. Pak Sugeng. Berarti diberi hadiah orang yang beruntung berarti uqtiya man najaha. Tayyib. U'tiya man najaha. Naam. U'tiya man najaha. Jadi man isim mausul naibul fa'il dari u'tiya dan dia isim mabni yang mabni ala sukun. Tayyib, ahsan. Kemudian selanjutnya masdaron muawwalan. Naibul fa'il bisa dibentuk dari masdar muawwal. Contohnya Ummu Syifa. Tafadhali. Mana Ummu Syifa? Ya bentar Ustadz. Baik. Uridu an aktuba darsa. Uridu an aktuba darsa. Itu jadi maf'ul bih nanti. Uridu, ana uridu. Saya mau. An aktubad darsa. Uridu An aktubad darsa. Nanti jadi maf'ul bih karena fa'ilnya ana, uridu. Ada fa'il dan fi'ilnya maklum. Naibul fa'ilah harus fi'ilnya majhul. Lupa. Lupa semua ini. Duh, sebentar Ustaz. Sebentar. Yuradu an aktuba ya Ustaz ya. Naam, yuradu an aktuba. Diinginkan saya menulis, gitu kan? Nah, yuradu an aktuba, dikehendaki saya menulis. Berarti an aktuba itu masdar muawwal fi mahalli raf'in naibul fa'il dari yuradu fi'il mabni lil majhul. Naam, ahsanti. Tayyib au sarihan. Nah, ini Mas Wahyu. Ayo, naibul fa'il dari masdar sorih. Itu poinnya ada di sebelumnya. Kapan kita pakai masdar sorih untuk jadi naibul fa'il? Gimana Mas Wahyu? Ustaz bingung Ustaz. Dilihat itu di poin nih macam-macam masdar itu kan, ada masdar muawwal di poin jim, ada masdar sharih di poin dal. Di poin dal dari poin kelima ya. Di poin kelima ada alif ba jim dal. Di dal masdar sharih dzarab mutasarrif jar majrur bisa jadi naibul fa'il kapan? Idza kana al-fi'lu laisa lahu maf'ulun bihi wa bunya lil majhul. Ketika fi'ilnya tidak punya maf'ul bihi dan dia dijadikan mabnil majhul. Berarti fi'ilnya lazim.
Kalau fiilnya lazim kemudian dijadikan majhul, maka naibul fa'ilnya bisa berupa masdar sharih, dzarab mutasarrif atau jar majrur. Kalau fiilnya muta'addi, maka naibul fa'ilnya yang bagian alif, ba sama jim. Bisa isim mu'rab, bisa isim mabni, bisa masdar muawwal. Itu kalau fiilnya muta'addi kemudian dijadikan majhul, maka naibul fa'ilnya di poin alif, ba sama jim. Kalau dia lazim, maka naibul fa'ilnya di poin dal. Nah, berarti masdar sharih jadi naibul fa'il kapan? Kesimpulannya Mas Wahyu. Ketika fiilnya lazim, Ustaz. Nah, ketika fiilnya lazim. Contohnya? Ja'a ya, Ustaz. Ya, Jadi, berarti kalau dijadikan Ji'a. majhul gimana? Ji'a. Terus? Terus jar dan majrurnya ya, Ustaz. Oh, sekarang kita minta masdar. Masdar sharih. Masdar. Nah, jadi kalau nggak ada jar majrur, nggak ada dzarab, maka masdarnya didatangkan sebagai naibul fa'il. Kayak misalnya kita contohkan koma lazim atau muta'addi Mas Wahyu? Lazim, Ustaz. Lazim. Berarti kalau dijadikan majhul Ima. qima, berarti masdarnya didatangkan. Kauman ya. Kaumun. Qiyamun. Oh iya, qiyamun. Qama yaqumu qiyaman. Berarti qima qiyamun. Nah, qiyamun itu nanti masdar sharih sebagai naibul fa'il dari qoma. Ya, jadi ingat ikhwan teman-teman sekalian, masdar sharih jadi naibul fa'il itu untuk fi'il yang lazim dijadikan majhul dan tidak ada jar majrur, tidak ada dzarab. Maka yang didatangkan adalah masdarnya. Baik, jalasa berarti kita jadikan majhul. Apa jadinya Mas Wahyu? Julisa, Ustaz. Julisa. Mana naibul fa'ilnya? Julisa, julusun. Naam, julisa, julusun. Didatangkan naibul fa'ilnya berupa masdar sharih. Ada gambaran sekarang Mas Wahyu? Nah, Ustaz, insyaallah. Baik. Ahsan. Selanjutnya dari dzarab mutasarrif. Nah, ini. Yang belum nih, Mbak Sinta Burhani, tafadhali. Datangkan naibul fa'il dari dzarab yang mutasarrif. Sebentar, Ustaz. Contohnya, kalau yang dari fi'il maklumnya dulu boleh, Ustaz. Ya, silakan. Misal, itu yaumal ahadi, aku datang di hari Ahad. Naam, jitu yaumal ahadi. Terus Jadinya kalau dimajulkan jadi ji'a yaumul ahadi. naam, ji'a yaumul ahadi. Mana yang naibul fa'il? Yaumu, Ustaz. Naam, yaumu. Asalnya dia dzarab mutasarrif. Kemudian karena fiilnya dijadikan majhul, maka otomatis dia yang menjadi naibul fa'il, dzarab mutasarrifnya. Naam, ahsanti barakallahu fiik. Tayyib. Selanjutnya, Pak Bayu. Sekarang dari jar majrur, coba Pak Bayu. Jar majrur. Ya. La
Kutiba alal maktabi. Nah, kataba itu lazim atau muta'addi? Kataba butuh objek tadi. Muta'addi berarti kalau muta'addi dijadikan majhul, naibul fa'ilnya adalah poin alif, poin ba sama poin jim. Isim mu'rab, isim mabni, masdar muawwal. Bisa jar majrur jadi naibul fa'il untuk yang muta'addi. Harus dari fi'il yang lazim dan majhul, baru jar majrur jadi naibul fa'il. Pak Bayu. Jadi benar nggak kutiba yaum alal maktabi? Salah ya, Ustaz ya. Salah. Karena kataba itu muta'addi. Harus dari fi'il yang lazim kemudian dijadikan majhul, Pak Bayu. Ayo, cari dulu fi'il yang lazim. Pas dulu Ustaz. Wah, hilang semua ini Pak Bayu. Ustadz, kalau qima alal kursi bisa nggak Ustadz? Bisa. Naam, bisa qima alal kursi. Nanti alal kursi sebagai naibul fa'ilnya berupa jar majrur. Karena koma sendiri adalah fi'il lazim. Naam, ahsan. Lazim. Baik. Coba Pak Bayu bisa sekarang kan udah ada gambaran tadi. Qima alal kursi. Alal kursi jar majrur sebagai naibul fa'il untuk qima. Karena qima itu maklumnya koma. Dan dia tidak butuh objek. Dia lazim. Berarti langsung kata keterangannya atau syibhul jumlahnya yang jadi naibul fa'il. Berarti ji'a ila suki. Nah, ji'a ila suki berarti ila suki yang jadi naibul fa'ilnya. Baik. Mafhum. Ada yang belum paham di sini, Ikhwan? Ini kayaknya harus banyak-banyak praktek ini. Kalau untuk terjemahnya sendiri gimana Ustaz yang terakhir-terakhir tadi Ustaz? Misal kayak qima ala, yang mana ji'a ala kursi. Ya, berarti didirikan di atas kursi. Atau iya, dijadikan berdiri di atas kursi. Jadikan koma, jadi qima. Sama juga yang julisa. Nah, nanti alal kursi itu dia yang diduduki alal kursi. Karena dia nggak punya objek, sehingga kata keterangannya itu yang langsung jadi naibul fa'ilnya. Atau sibhul jumlahnya langsung jadi naibul fa'il. Baik. Lanjut, Mas Wahyu dibaca poin ke-7. Nah, Ustaz. As-sabi'u idza kana naibul fa'ili musanna aw jam'an baqiyal fi'lu mufradan. Mislu duribal waladu, duribal waladani, duribal auladu, duribatil banatu. Baik. Nah, ini kaidah yang ke-7 adalah idza kana naibul fa'ili musanna au jam'an baqiyal fi'lu mufradan. Apabila naibul fa'il itu berupa isim musanna atau jama' maka fi'ilnya tetap tunggal. Sama kayak pembahasan tentang fa'il. Walaupun fa'ilnya musanna, fa'ilnya jama' tetap fi'ilnya mufrad. Kayak kita bilang ja'a ar-rajulani gitu kan. Ar-rajulani musanna, ja'a tetap mufrad. Ja'a ar-rijalu, ar-rijalu jama' fi'ilnya tetap mufrad ja'a. Begitupun dalam pembahasan fi'il majhul dan naibul fa'il. Maka ketika naibul fa'ilnya musanna atau jama' fi'ilnya tetap mufrad, tetap tunggal.
Coba kita lihat contohnya. Duriba al-waladu. Al-waladu naibul fa'il, mufrad. Duriba fi'il majhul, mufrad juga. Duriba al-waladani. Al-waladani naibul fa'il, isim musanna. Tanda rafa'nya alif, isim musanna naibul fa'il. Fi'ilnya tetap mufrad, duriba. Duribal auladu. Al-auladu jamak. Jamak taksir. Tetap fi'ilnya duriba mufrad. Duribatil banatu. Al-banat jamak dari bintun. Naibul fa'ilnya jamak, fi'ilnya tetap mufrad duriba. Jadi hukum dalam pembahasan fi'il maklum terkait tentang fa'ilnya yang musanna jamak, yang mana fi'il maklum tetap mufrad, berlaku juga di pembahasan tentang naibul fa'il. Naibul fa'ilnya musanna atau jamak, maka fi'ilnya tetap mufrad. Taib. Ada yang ditanyakan poin ke-7 ini? Jelas ikhwan? Teman-teman? Ustaz, afwan izin bertanya Ustaz. Kalau dzaraf mutasharrif itu maksudnya yang semua dzaraf seperti syahrus, sahro gitu, yaum gitu Ustaz ya? Nah, ya. Ya, yang bisa penggunaannya untuk dzaraf dan selain dzaraf. Indah kan syahrun gitu, bisa ya? Untuk selain. Kalau indah nggak bisa. Nggak bisa. Karena dia bukan mutasarrif. Ya. Jadi yang dimaksud dengan mutasarrif itu, pertama dia bisa bertanwin, ya mu'rab yang bertanwin, kemudian penggunaannya bisa untuk selain dzaraf. Yaumun bisa, ja'a yaumul jum'ati. Sekarang yaum jadi dzaraf nggak atau jadi fa'il? Iya bisa jadi dzaraf fa'il. Yaum kan Ustaz ya? Berarti dia iya, yaum kan bisa jadi dzaraf, bisa kadang bukan dzaraf, tergantung kedudukannya. Itu yang dinamakan mutasarrif. Begitupun syahrun, sanatun, gitu kan. Baik, usbu'un, jelas insyaallah Ummu Syifa ya. Ya, syukran Ustaz, jazakumullah khair. Baik, wa iyyaki. Yang poin ke-7 ini ada yang belum paham, Ikhwan, tentang keharusan fi'il tetap mufrad ketika naibul fa'ilnya musanna atau jamak. Jelas insyaallah ya. Insyaallah Ustaz. Mas Wahyu yang baca gimana? Jelas Mas Wahyu? Insyaallah jelas Ustaz. Baik, kalau begitu lanjut Mas Wahyu poin ke-8. As-saminu yutabaku bin nisbati litaknisil fi'li ma'ana ibil fa'ili nafsul qawaid allati nahkumu ta'nisal fi'li ma'al fa'ili mislu ya Ustaz. Terus? Ya terus. Mislu luqibat Fatimatu bizahra'i naibul fa'ili muannasun hakiki lam yafsil an fi'lihi bifasilin yajibu ta'nisul fi'li. Safinatul fadha'i utliqat naibul fa'ili dhamirun ya'udu ala muannasin yajibu ta'nisul fi'li. Unhiyat au unhiyal harbu naibul fa'ili muannasun majazi yajuzu ta'nisul fi'li. Uqima au uqimatil masani'u naibul fa'ili jam'un taksirin yajuzu ta'nisul fi'li. Baik. Poin yang ke-7 ini pembahasannya sama dalam bab fa'il tentang hukum memberikan ta'nis pada fi'il. Ya, jadi pembahasan untuk naibul fa'il di poin ke-8 ini sama dengan pembahasan di bab fa'il. Kapan memberikan ta'nis pada fi'il? Coba kita perhatikan di sini. Ya.
Yutabbaku binisbati li ta'nisil fi'li ma'ana naibil fa'ili ya nafsul qawaidi allati ya tahkumu ta'nis al-fi'li ma'al fa'il. Nah, perhatikan di sini. Jadi sama hukum untuk ta'nis fi'il pada naibul fa'il dengan hukum yang ada pada ta'nis fi'il bersama fa'il. Saya ulangi, sama hukum ta'nis fi'il bersama naibul fa'il dengan hukum ta'nis fi'il bersama fa'il. Kemarin memberikan ta'nis pada fi'il yang maklum yang ada fa'ilnya itu berapa hukumnya Pak Bayu? Secara umum ada berapa hukum secara umum? Ya berarti kalau enggak boleh wajib gitu Ustaz. Iya, berarti wajib sama boleh. Wajib sama boleh, berarti ada wajib, ada jawaz. Nah, coba kita review ulang. Kapan wajib memberikan ta'nis pada fiil yang ada fa'ilnya? Ya kalau mu'anas yang hakiki. Nah, mu'anas hakiki terus wajib diberi ta'nis. Nah, kalau saya mengatakan seperti ini misalnya, Pak Bayu. Ja'a fil fasli Fatimatu. Boleh enggak? Ja'a fil fasli Fatimatu. Boleh, Ustaz. Boleh tanpa ta'nis? Boleh. Boleh, berarti syaratnya. Kan tadi kata antum kalau fa'ilnya mu'annas hakiki. Sekarang Fatimah mu'annas hakiki enggak? Tapi fa'ilnya harus langsung jatuh setelah fi'il kayaknya. Nah, jadi itu syaratnya ada dua. Poinnya ada dua, Pak Bayu. Fa'ilnya harus mu'annas hakiki dan langsung jatuh setelah fi'il tanpa ada pemisah, baru wajib hukumnya dikasih ta'nis. Artinya kalau fa'ilnya mu'annas majazi, boleh enggak dikasih ta'nis atau wajib? Kalau majazi berarti boleh, Ustaz. Boleh. Nah, atau mu'annas hakiki tapi ada pemisah, wajib atau boleh ta'nisnya? Itu boleh, Ustaz. Boleh. Nah, itu. Kemudian tempat yang wajib yang kedua apa? Lupa, Ustaz. Ketika fa'ilnya berupa dhamir mustatir yang kembali ke isim mu'annas. Seperti misalnya asyamsu tola'at atau asyamsu tola'ah, Pak Bayu? Tola'at, Ustaz. Tola'at. Apa hukumnya di sini ta'nisnya? Wajib, Ustaz. Wajib, karena fa'ilnya dhamir mustatir kembali ke asyamsu. Nah, ini tempatnya ada dua. Jadi diingat kapan wajib memberikan ta'nis pada fi'il. Dengan fa'ilnya adalah ketika fa'ilnya mu'annas hakiki jatuh langsung setelah fi'ilnya, atau ketika fa'ilnya berupa dhamir mustatir yang kembali ke isim mu'annas. Begitupun dalam naibul fa'il sama. Berarti kalau naibul fa'ilnya mu'annas hakiki jatuh setelah fi'ilnya langsung, hukumnya bagaimana Pak Sikin? Boleh atau wajib ta'nisnya? Ya Pak Ustaz. Wajib Pak Ustaz. Kenapa wajib? Karena jatuh setelah fi'il Pak Ustaz. Karena jatuh setelah fi'il dan naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya gimana Ustaz? Ya, dia jatuh setelah fi'ilnya. Ini yang pertama. Kemudian juga naibul fa'ilnya berupa, kan ada dua ketentuannya. Ya mu'annas hakiki Pak Ustaz. Mu'annas hakiki. Nah. Iya, betul. Baik.
Kalau naibul fa'ilnya muannas hakiki, tapi ada pemisah, apa hukum memberikan tak ta'nis? Mbak Alfi. Wajib, Ustaz. Kalau naibul fa'ilnya muannas hakiki, tapi ada pemisah antara fi'il dan naibul fa'il, hukumnya wajib atau jawaz? Jawaz, boleh. Jawaz, yakin? Iya, Ustaz. Baik, ahsanti. Benar, jadi jawaz. Nah, coba kita lihat contohnya di sini. Luqibat Fatimatu bizzahra'i. Luqibat itu fi'il mabni lil majhul. Ada tak ta'nisnya. Naibul fa'ilnya Fatimatu. Ya, Fatimah digelari dengan Az-Zahra. Fatimatuz Zahra maksudnya. Jadi gelar Fatimah adalah Az-Zahra. Luqibat digelari siapa? Fatimatu. Fatimah apa gelarnya? Bizzahra'i, dengan Zahra. Sekarang Fatimah di sini sebagai naibul fa'il, luqibat fi'il majhulnya diberikan tak ta'nis. Hukumnya adalah wajib. Yajibu ta'nisul fi'li, kata penulis di sini. Kenapa? Karena naibul fa'ilnya muannas hakiki Fatimah, kemudian lam yafsil an fi'lihi bifasilin, atau lam yufsal an fi'lihi bifasilin. Tidak ada pemisah antara fi'ilnya dengan naibul fa'il. Artinya naibul fa'il langsung jatuh setelah fi'ilnya, sehingga wajib hukum memberikan tak ta'nis pada fi'il mabni majhul di sini, ya. Kemudian contoh yang kedua, safinatul qada'i utliqat, ya. Safinatul fadha'i utliqat. Safinatul fadha itu artinya ya perahu layar, ya perahu layar. Itu utliqat, dilepas, maksudnya berlayar. Ya, safinatul fadha utliqat, perahu berlayar. Taib. Perhatikan kata utliqat. Itu maklumnya atlaqa, kemudian majhulnya utliqa. Dikasih tak ta'nis, utliqat. Hukumnya di sini wajib. Kenapa? Karena naibul fa'ilnya berupa dhamir mustatir yang kembali kepada isim muannas, safinah. Safinah. Seperti contoh tadi asyamsu tala'at, wajib hukumnya juga karena fa'ilnya dhamir mustatir kembali kepada asyamsu. Nah, dalam contoh ini juga sama. Wajib hukumnya memberikan tak ta'nis karena naibul fa'ilnya dhamir mustatir kembali kepada safinah. Kemudian unhiyat atau unhiyal harbu. Unhiyat atau unhiyal harbu. Ya. Artinya perperangan diakhiri. Perperangan diakhiri. Al-harbu naibul fa'il. Muannas majazi. Karena dia naibul fa'il muannas majazi, maka hukum memberikan tak ta'nis jawaz. Boleh. Oleh karena itu boleh milih. Boleh bilang unhiya atau boleh unhiyat di sini. Ya. Kemudian contoh yang terakhir uqima atau uqimat al-masani'u. Kaidahnya ketika fa'il atau naibul fa'il itu berupa jamak taksir, ya, jamak taksir, maka boleh hukumnya memberikan tak ta'nis pada fi'il. Ya, ketika fa'il atau naibul fa'il berupa jamak taksir, maka boleh hukumnya memberikan tak ta'nis pada fi'il. Sehingga boleh kita bilang uqima atau uqimat di sini. Baik. Jelas, ini Mas Wahyu ya yang baca. Insyaallah Ustaz. Baik. Yang lain? Teman-teman yang lain, Pak Bayu dan yang lain. Afwan Ustadz, izin bertanya Ustadz. Ada yang belum paham ini? Ya silakan Musyifa. Izin bertanya, kalau tak ta'nis kan berarti fi'ilnya fi'il madhi Ustadz ya. Kalau fi'il mudhari ini enggak. Fi'il mudhari itu ada tak ta'nisnya di awal dia.
Hiya tadribu. Nah, taknya itu di awal. Itu masuk dalam kategori tak ta'nis. Berarti kalau kita bilang tulak qabu Fatimatu bizzahra. Tulak qabu. Taknya di awal. Tak itu bukan harfu mudhara', bukan tak ta'nis. Nah, iya tak ta'nis dia. Tadullu alal inas. Jadi tak ta'nis itu huruf juga yang menunjukkan kalau pelaku atau naibul fa'ilnya adalah muannas. Mau diletakkan di awal ataupun di akhir sama. Bedanya kalau di awal itu di fi'il mudhari', sedangkan di akhir itu di fi'il madi. Gitu. Berarti Ustaz kalau yang ada di dalam surat Al-Baqarah itu wala yuqbalu minha syafa'ah, itu berarti dia yang jawas Ustaz ya. Yuqbalu. Iya, karena bukan yuqbalu. Iya, karena dia syafa'ah itu muannas hakiki atau majazi? Majazi ya. Majazi, makanya jawas dia. Ini kita tahu majazi gimana Ustaz? Kalau syamsu kan memang jelas ya, qamar itu majazi ya. Kalau kan udah kita jelaskan. Udah kita jelaskan. Sebelumnya yang namanya hakiki itu ada kelaminnya. Untuk membedakan antara laki dan perempuan, kalau ada kelamin maka dia hakiki namanya. Berarti dia hanya berputar pada manusia dan hewan yang hakiki. Sedangkan yang tidak punya kelamin, tidak bisa dibedakan laki-laki dan perempuan dengan kelamin, maka itu majazi namanya. Syafaat itu ada kelaminnya enggak? Tidak ada. Tidak ada jenis kelaminnya. Nah, sehingga dia majazi masuknya. Contoh lain, sayyaratun, hakiki atau majazi muannasnya? Majazi. Majazi. Nah, jelas insyaallah ya. Terus Ustadz Afwan, kalau yang berpasang-pasangan itu majazi bukan Ustadz? Seperti katanya. Majazi. Majazi sama. Maksudnya. Ya dun. Majazi. Majazi juga karena nggak ada kelamin. Baik. Gitu Ustadz ya. Kalau ini kenapa bukannya pasangan ya? Syamsu mu'annas, tapi qamar mudzakar Ustadz ya? Nggak berpasangan sebenarnya. Syamsun dan qamar itu nggak berpasangan. Dia dua yang berbeda, yang berpasangan itu sama. Kayak sendal itu berpasangan, sepatu, kaki, tangan, mata, telinga, itu yang berpasangan itu maksudnya. Berpasang itu maksudnya yang double. Ya, kalau itu mu'annas maksudnya masuk ke dalam majazi kalau berpasangan. Iya, yang double. Jadi yang maksudnya berpasangan itu yang double ya. Double berarti dia yang sama gitu, dua yang sama itu. Pasang, baru dia satu pasang. Iya, satu pasang. Gitu. Baik, syukran Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa iyyak. Yang lain? Pak Sikin, Pak Darso, ada yang ditanya, ada yang belum dipahami? Ya Pak Ustadz, mau penjelasan lagi Pak Ustadz yang mengenai ya Pak Ustadz. Iya, silakan Pak Sikin. Mengenai sapiatul fadhail Safinatul fadha'i. Ya. Fadha'i utliqat. Itu naibul fa'ilnya utliqat. Itu kembali bukan naibul fa'il utliqat. Naibul fa'ilnya domir mustatir. Iya, maksudnya taknya itu domir mustatir kembali kepada sapina. Bukan, itu tak itu bukan domir mustatir Pak Acikin. Dia itu tak ta'nis namanya, dia huruf. Begitu. Ya, saya ulangi. Tak ta'nis itu huruf. Ya, naibul fa'ilnya mana? Domir mustatir, takdirnya hiya, kembali ke sapina. Baik. Oh gitu Ustaz ya. Ta'nisnya Ustaz ya. Iya. Iya. Karena kan kaidahnya. Ya. Karena kaidahnya setiap fa'il atau naibul fa'il yang berdhamir mustatir yang kembali ke muannas, maka fi'ilnya wajib dikasih ta'nis. Itu catatannya di sini Pak Sikin. Ya, kalau saya ulangi ya. Setiap
fa'il atau naibul fa'il yang berupa domir mustatir kembali ke isim muannas, maka fiilnya wajib dikasih ta ta'nis. Ya. Ya itu, ya. Penjelasannya jelas Pak Ustaz. Ya. Baik. Syukran. Baik. Yang lain? Apuan. Lanjut Mas Wahyu. Nah, Ustaz. At-tasi'u la yashtaritu an ya'tiya naibul fa'ili La ba'dal yush. La. Nah, Mas Wahyu, ada pelakunya nggak di situ? nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Maka harus dijadikan majhul karena pelakunya nggak disebut. Ingat kaidahnya. Kalau fa'il nggak disebut, fi'il harus dijadikan majhul. La yushturatu ya, Ustaz. Apa? Fi'il mudhari' jadikan majhul gimana? Yusturatu, Ustaz. Fi'il mudhari' dijadikan majhul gimana kaidahnya? Awal di domah. 6. Huruf sebelum terakhir di fathah. Fathah. Berarti yusta atau yusto? Yustu. Yustaro. Yang terakhirnya ro ya. Ro, iya. Tok sebenarnya yustaro tu. Nah. Ishtarot kan yastarot ini kan yashtaritu fi'il maklumnya. Berarti yustarotu bukan tu, tapi yusta. Fathah. Ya. La yustarotu an ya'tiya naibul fa'ili ba'dal fi'li mubasyaratin bal qad yafsilu. Mubasyaratan bal qad yafsiluhuma fasilun au aksaru. Mislu yuqsadu bil ajri kullu ma yuqa lil amili liqa'i. Yuqsadu bil ajri kullu ma yu'ta lil amili terus liqa'u amalihi yuqsadu fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhuli bil ajri jarun wa majrurun kullu naibu fa'ilin marfu'un bidomati. Baik. Perhatikan di sini, ikhwan, poin ke-9 disebutkan la yushtaratu, tidak dipersyaratkan ayatiya naibul fa'ili ba'dal fi'li. Naibul fa'il itu langsung terletak setelah fi'ilnya, tidak dipersyaratkan demikian. Ya, bal qad yafsiluhuma fasilun. Bahkan bisa dipisah oleh satu pemisah au aksara atau lebih. Jadi naibul fa'il dan fi'ilnya itu tidak harus selalu berdekatan. Artinya bisa mereka dipisah dengan satu pemisah atau lebih. Sebagaimana fa'il itu nggak harus jatuh langsung setelah fi'il, tapi bisa dipisah dengan beberapa pemisah. Misalnya kalau kita contohkan dalam bab fa'il ya, kita bilang hadara fil fasli Muhammadun. Mana fa'ilnya Pak Bayu? Muhammadun, Ustaz. Jatuh setelah fi'il atau ada pemisahnya? Ada pemisahnya, Ustaz. Ada berapa kata? Fil fasli. 2. Ya, fil fasli ada 2 kata ya. Maka di sini terpisah antara fi'il dan fa'il oleh 2 kata. Begitupun dalam pembahasan naibul fa'il, maka tidak dipersyaratkan naibul fa'il jatuh langsung setelah fi'il, tapi bisa dipisah dengan beberapa pemisah. Ya. Contoh. Nah, coba bikin contoh ini Pak Bayu, bisa nggak?
Contoh naibul fa'il. Naibul fa'il yang dipisah. Koma fil masjid Zaidun. Itu maklum itu fi'ilnya Pak Bayu. Hah? Fi'il. Maklum fi'ilnya. Oh, iya. Koma itu. Maklum atau majhul koma? Iya. Maklum Ustaz. Kima Ustaz. Ya, kima. Fil masjid Zaidun. Mana naibul fa'ilnya? Zaid. Apakah fi'il lazim itu naibul fa'ilnya berupa isim mu'rab? Koma lazim atau muta'addi Pak Bayu koma? Lazim Ustaz. Lazim. Kalau lazim naibul fa'ilnya apa aja? Yang bisa jadi naibul fa'il buat fi'il lazim. Di poin dal Pak Bayu. Pembahasan kelima poin dal. Coba dicek apa aja. Dzaraf mutasarrif atau jar majrur. Sama satu lagi. Masdar sorry. Masdar sorry. Sekarang Zaidun termasuk yang mana? Enggak, ketiganya Ustaz. Enggak, berarti enggak bisa dong Zaidun jadi naibul fa'il untuk kima. Berarti harusnya fi'il muta'addi ya Ustaz. Ya, harus fi'il muta'addi kalau mau pakai. Kutila Tisuki Zaidun. Nah, itu baru benar. Hayyata. Kasih ular. Yang dibunuh siapa? Zaid atau ularnya? Oh iya, Zaidnya Ustaz. Pelakunya yang nggak ketahuan. Iya, berarti nggak perlu sebutkan hayyah. Kalau kita baca hayatan berarti ada pelakunya. Zaid, maka fi'ilnya harus maklum. Jadi kalimatnya gimana Pak Bayu? Kutila fisuki Zaidun. Kutila fisuki Zaidun. Nah, mana naibul fa'il? Zaid Ustaz. Zaidun. Dia terjatuh setelah fi'il atau ada pemisah Ustaz? Ya, dia naibul fa'il terjatuh setelah fi'il atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena ada pemisah berupa sibhul jumlah di situ fisuk. Berapa kata? 2 Ustaz. 2. Berarti ini adalah salah satu contoh kalau naibul fa'il itu tidak harus jatuh langsung setelah fi'ilnya, tapi boleh jatuh setelah ada beberapa pemisah. Ya, jelas ini ya, ikhwan, teman-teman. Ada yang belum jelas kira-kira ini? Ya Pak Ustadz. Ya Pak Sikin silakan. Itu pemisahnya di sini aksaru berarti bisa lebih Ustadz ya? Aksaru ya bisa lebih dari satu. Bifa ya, makanya kan lapasnya qad yafsiluhuma fasilun, bisa dipisah oleh satu pemisah, au aksaru atau lebih dari satu, berarti 2, 3, 4 gitu dan seterusnya. Baik. Arti kalau saya bikin kalimat satu, Ustaz. Iya, silakan. Kalimat yusannu yaumal jum'ati al-ghuslu. Al-ghuslu itu maksudnya mandi, Pak Ustaz. Iya. Itu bisa dua pemisah. Iya, yaumal jum'ati.
Pemisahnya yaum sama al-jum'ah. Dua betul. kata. Dua Ustaz ya. Betul tuh. Iya. Ya, baik, mumtaz. Barakallah. Syukran Ustaz. Iya. Yang lain ada yang ditanyakan? Kalau enggak kita baca contohnya. Mislu contohnya. Yuqsadu bil ajri kullu ma yu'ta lil amili ya liqa'u amalih ya. Diinginkan dengan pahala kullu ma yu'ta lil amili liqa'u amalih. Nah, di sini yuqsadu mabni lil majhul. Ya. Bil ajri jar majrur kullu naibul fa'il marfu' bid dhammah dari yuqsadu. Berapa pemisahnya di situ? 2. Bi huruf jar sama al-ajr 2 kata. Artinya di sini naibul fa'il tidak terjatuh langsung setelah fiilnya, tapi ada pemisah berupa 2 kata di sini. Baik. Lanjut, Mas Wahyu. Nah, Mas Ustaz. Al-aslu an yaqa'a naibul fa'ili ba'da fi'lin mabniyin lil majhuli ila anna ismal maf'uli qad ya'malu ahyanan amalul fi'li mabniyi lil majhuli fayarfa'u naibu fa'ilin. Fayarfa'u naiba fa'ilin. Fayarfa'u naiba fa'ilin. Mislu istiqalul amilu istiqalul amilil mulut pilih istiqalul amilil matlubi naqluhu. Naam. Naqluhu naibu fa'ilin lismil maf'ulil matlubi. Wa sata'ti dirasatun dzalika 'inda syarhil mustaqati fil juz'i tsani minal kitabi. Baik. Nomor 10. Al-aslu an yaqa'a naibul fa'ili ba'da fi'lin mabniyin lil majhuli. Jadi hukum asalnya yang namanya naibul fa'il itu langsung jatuh setelah fi'il ya. Ini hukum asal. Saya ulangi. Hukum asalnya yang namanya naibul fa'il jatuh setelah fi'il majhul. Itu hukum asal. Illa anna ismal maf'uli qad ya'malu ahyanan amalal fi'lil mabni lil majhul. Fayarfa'u naiba fa'ilin. Hanya saja terkadang isim maf'ul yang polanya maf'ulun itu bisa beramalan seperti fi'il majhul sehingga merofakkan naibul fa'il. Contoh misalnya mengatakan al-madrubu Muhammadun. Ya. Atau al-madrubu abuhu. Muhammadun al-madrubu abuhu. Muhammad adalah orang yang dipukul bapaknya. Siapa yang dipukul di sini jadinya? Muhammad atau bapaknya? Bapaknya. Bapaknya. Jadi Muhammadun al-madrubu abuhu. Muhammad yang dipukul bapaknya. Nah, abuhu di sini kedudukannya sebagai naibul fa'il. Mana amilnya? Mana yang membuat dia jadi naibul fa'il? Al-madrubu, isim maf'ul. Karena isim maf'ul di sini beramalan seperti fi'ilnya. Kita bisa cek dengan mengubahnya menjadi fi'il. Berarti diubah menjadi Muhammadun allazi duriba abuhu. Itu takdirnya. Muhammadun allazi duriba abuhu. Maka abuhu di sini naibul fa'il dari duriba. Nah, begitupun kalau kita katakan Muhammadun al-madrubu abuhu. Abuhu naibul fa'il dari isim maf'ul al-madrub. Ya. Contoh lain misalnya. Al-munada al-maksudu ta'yinahu atau ta'yinuhu. Di sini ikhwan, siapa yang bisa jelaskan?
Yang benar al-munada al-maksudu ta'yinahu atau ta'yinuhu? Ta'yinuhu. Jadi naibul fa'il. Nah, ta'yinuhu. Naibul fa'il dari? Ya, dari kata kerja yang tadi apa sebelumnya itu? Enggak ada kata kerja di situ. Dari isim maf'ul ya. Dari mana kita tahu bisa kita ubah, berarti seakan-akan kita mengatakan al-munada allazi usida ta'yinuhu. Nah, gitu. Makanya setiap yang jatuh setelah isim maf'ul itu marfu sebagai naibul fa'il. Contoh lain misalnya Fatimatu al-mafqudatu, misalnya nukuduha. Fatimatu al-mafqudatu nukuduha. Fatimah yang hilang uangnya. Nukud, uang. Berarti nukud kedudukannya sebagai apa di sini? Mas Wahyu? Naibul fa'il. Naibul fa'il dari? Dari isim maf'ul yang sebelumnya. Mana? Apa? Hilang tadi apa, Ustaz? Maaf. Al-mafqudu. Maf'udu. Mafqudu. Faqoda. Mafqudu. Mafqudu. Ya. Kalau ditakwil jadinya apa kalau diubah? Fatimatu allati fuqida nuquduha, gitu kan. Nah, makanya setiap yang jatuh setelah isim maf'ul marfu sebagai naibul fa'il. Cuman tadi hukum asalnya naibul fa'il itu amilnya adalah fi'il. Namun boleh atau ada kalanya amilnya berupa isim maf'ul. Nah, gitu. Coba bisa bikin contoh nggak? Satu-satu ini sebelum kita akhiri pembahasan malam ini. Mulai dari Pak Bayu nih. Silakan Pak Bayu bikin contoh satu. Isim maf'ul. Yang dibaca bukunya. Yang coba dibaca bukunya. Apasnya Pak Bayu? Ya. Qur'an kitab. Yang pakai isim maf'ul Pak Bayu. Qara'a yaqra'u Qur'anan qira'atan qari'un makru'un iqra'. Makru'un al-kitab. Makru'ul kitabu. Makru'ul kitab. Makru'ul kitabu. Nah, makru'un kitabu. Al-makru'u kitabuhu misalnya. Kan yang dibaca bukunya. Berarti al-makru'u kitabuhu. Kitabuhu sebagai apa? Sebagai naibul fa'il. Dari isim maf'ul yang beramalan seperti itu. Baik. Fa'ilnya. Nah, tapi gini aja nih. Ada 12 yang hadir, ada 11 yang hadir. Tadi ada 13 keluar 1. Ya. Ini yang 12 ini masing-masing harus wajib mengerjakan PR
bikin satu contoh naibul fa'il yang amilnya isim maf'ul. Dua. Satu fi'il, satu isim maf'ul amilnya. Ya, kirim ke Ana ya lewat WA. Ya Pak Bayu ya. Ini Gimana? Mbak Isna ini, Mbak Alpi, Pak Sikin, Pak Darso, Pak Heri, Pak Puju, Mbak Sinta, Mbak Sugeng, Musyifa, semuanya harus ngerjakan. Ya. Bikin contoh amilnya itu isim maf'ul dan fi'il. Bikin contoh yang amilnya isim maf'ul dan fi'il. Jadi ada dua contoh. Misalnya saya contohkan duriba Muhammadun. Ini contoh pertama amilnya fi'il. Al-madrubu akhuhu. Contoh kedua amilnya isim maf'ul. Nah, seperti itu. Tapi jangan pakai contoh yang Anda sebutkan. Bikin yang lain. Contoh dapat dipahami ini tugasnya Ikhwan? Nah, Ustaz. Tadi ya gimana? Gimana Ustaz? Contoh yang kedua tadi gimana? Contoh yang kedua. Al-madrubu akhuhu. Nah, itu contoh yang kedua dari isim maf'ul amilnya. Ustaz Afwan izin bertanya Ustaz. Tadi yang yang Muhammadun al-madrubu abuhu, kan al-madrubu itu isim maf'ul sebagai naibul fa'il Ustaz ya. Yang mana? Yang Muhammadun al-madrubu abuhu. Al-madrubu. Yang mana? Ini yang kalimat yang tadi yang Ustaz sebutkan, yang Muhammadun al-madrubu abuhu. Yang jadi naibul fa'il itu abuhu. Oh, abuhu bukan si al-madrub juga naibul fa'il juga. Iya, bukan? yang jadi naibul fa'il itu abuhunya. Abuhunya. Bukan, dia amilnya. Oh, amilnya. Al-madrub itu amilnya. Oh, taib. Iya, yang jadi naibul fa'il abuhunya. Ya. Taib. Kita lagi bahas di poin 10 ini, amil yang merupakan naibul fa'il itu asalnya adalah fi'il, boleh tapi berupa isim maf'ul. Baik. Setor sekarang boleh Ustadz? Lewat WA aja. Nah, Ustadz. Dikerjakan nggak apa-apa sekarang, terus dikirim ke lewat WA. Baik. Tapi Ikhwan, karena udah jam 21:14 mungkin di Jakarta, maka kita cukupkan sampai sini karena besok ada teman-teman yang kerja. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan ala khudurikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita memahami apa yang kita pelajari dengan baik. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.